Secara tak langsung, mereka mengakui kehebatan dan kekuatan power Bapak Jokowi. Ini ada yang terbaru bikin heboh. Bapak Jokowi berencana melanjutkan kunjungannya ke Jawa Barat. Tapi ada orang, sekelompok manusia yang menolak kedatangannya. Tapi orang-orang yang melakukan penolakan tersebut ini teman-teman terdeteksi orang yang selama ini berseberangan dengan Bapak Jokowi. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka perjuangan masyarakat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Joko Widodo di Tatar Sunda di tanah Jawa Barat ini. Karena tanah Jawa Barat ini bersih. Kalau dilihat oleh Jokowi jadi kotor. Waduh, ini Rizal Fadilah teman-teman yang berorasi. Dan siapa itu Rizal Fadilah? Ya orang yang sesirkel dengan Roy Suryo. Roy Suryo dan kawan-kawan yang merupakan yang menuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan Rizal Fadilah ini merupakan tersangka teman-teman. Dia berorasi menolak kedatangan Bapak Jokowi di Jawa Barat. Saya kira sah-sah saja. Karena selama ini Rizal Fadilah berseberangan dan membenci Bapak Jokowi. Banyak sekali kata-kata yang tak etis keluar dari mulut Mbah Rizal Fadilah untuk Jokowi, untuk Bapak Jokowi. Dan di belakang mereka ini teman-teman banyak emak-emak ya tidak asing di mata kita teman-teman. Orang yang selama ini bersama rombongan Roy Suryo ketika kunjungan ke sana kemari, ketika mereka turun ke jalan. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini. Kami warga Jawa Barat menyambut dan menunggu kehadiran Bapak Joko Widodo di tanah Jawa Barat. Merdeka, itulah demokrasi. Ya. Kebebasan menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, mereka ini benarlah disebut demokrasi. Kami warga Jawa Barat menolak dan tidak sudi ya, menerima kedatangan Bapak Joko Widodo. Bagus, kami ya tidak seperti yang sudah-sudah. Kami mewakili seluruh warga Jawa Barat. Itu yang salah. Kalau kalian menolak kedatangan Pak Jokowi, itu adalah hak kalian. Dan jika ada juga nanti yang mengatakan kami warga Jawa Barat menyambut dan menunggu kehadiran Bapak Joko Widodo di tanah Jawa Barat, itu juga harus kalian terima. Namanya negara demokrasi, ya. Dan jika Jokowi juga datang ke Jawa Barat, itu juga hak demokrasi dia. Betul. Sebagaimana seluruh rakyat Indonesia, ya, bebas datang kemanapun di wilayah NKRI, ya, kalau kedatangannya datang dengan baik-baik. Kalau datang dengan tidak baik-baik, dengan cara yang tidak pantas, ya bukan rakyat yang menolak, ada penegak hukum. Ya. Jadi dalam hal ini, kelompok ini mengatakan mereka menolak. Semoga saja juga kalau ada kelompok yang lain mengatakan menerima, ya kalian juga harus menerima pendapat itu. Betul, ya? Jadi setuju. Demokrasi itu bukan memaksakan kehendak. Kalau nanti Bapak Jokowi datang ke Jawa Barat, kalian juga tidak boleh marah-marah. Tinggal kalian saja, jangan sambut. Ya? Jangan seperti yang di Lampung. Kami menolak Bapak Jokowi katanya, tapi mereka datang di situ melihat Bapak Jokowi. Itu namanya mulut berkata tidak, tapi badan berkata iya. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri,
Ini sekelompok emak-emak entah siapa nih yang menginisiasi mereka, mengumpulkan mereka, orang besar di belakang mereka, sehingga mereka menyuarakan kalau katanya mereka menolak kedatangan Bapak Jokowi di Jawa Barat. Ya sah-sah saja sebenarnya, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Di era demokrasi, negara kita menganut demokrasi, jadi sah-sah saja. Asalkan tidak mengklaim kami warga Jawa Barat. Enggak, itu salah kalau kalian mengklaim. Karena banyak warga Jawa Barat yang bahkan menanti kedatangan Bapak Jokowi di daerah Jawa Barat. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian, siapa nih orang yang kepanasan, kelompok yang kepanasan dengan hadirnya Bapak Jokowi di Jawa Barat? Sehingga orang-orang ini turun ke jalan mengatakan menolak kedatangan Bapak Jokowi. Menurut kalian, komen-komen di bawah teman-teman. Siap-siap warga Cirebon. Pak Jokowi dijadwalkan keliling Jabar awal Juli. Selamat pagi. Jawa Barat, Mas. Oh, Jawa Barat. Laporan karena Pak Jokowi mau berkunjung ke Jawa Barat. Oh, begitu. Keliling. Siap. Insya Allah bulan Juli. Kan Bapak sudah sehat, sudah siap kunjungan ke Jawa Barat. Pak Jokowi besok Juli acaranya apa, Pak? Kami mau mengadakan kira budaya di kota Cirebon. Dan hari ini kita laporan perkembangan di Jawa Barat. Struktur PSI sudah siap, lengkap. Bahkan nanti kira budaya yang ada di Cirebon ini mengundang seluruh lapisan masyarakat. Pak Jokowi mau silaturahmi ke masyarakat Jawa Barat. Tanggal berapa itu? Insya Allah tanggal 4 atau tanggal 5 Juli. Ya. Selain di Cirebon di mana aja mungkin nanti? Beliau akan keliling ke kemarin sudah disampaikan, tapi ke Jawa Barat insya Allah. Karena Jawa Barat ini lumbung suara. Selamat ya Indonesia, dan buat kami warga Jawa siap, Barat. Gitu, untuk bekerja keras bersama Pak Jokowi. Sudah tidak asing lagi. Kita mendengar nama Jokowi. Alias penipu. Alias pembohong. Alias pengkhianat. Alias perampok. Dan alias lainnya. Saudara, seharusnya Jokowi sadar dia sekarang adalah rakyat biasa. Benar. Tidak perlu ikut campur terhadap terkait pengelolaan negara. Siapa dia? Dia adalah anggota biasa, rakyat biasa. Ada rencana mau safari politik katanya. Saya ulangi, mau safari budaya katanya di Jawa Barat. Oh ya, kita sudah tahu bagaimana Jokowi melaksanakan safari pertamanya di Lampung. Di sana berlaga mencari gelas bagaikan sang maharaja. Panasan. Selanjutnya mau ke Jawa Barat. Pertama ke Cirebon, lanjut Kuningan, tetapi gagal. Maka kita bersama-sama menolak, mengusir yang hero bangsa pengkhianat ini untuk berorasi atau bersafari politik ke daerah Jawa Barat. Waduh, kok banyak sekali nih teman-teman. Kelompok atau orang yang kepanasan dengan rencana kehadiran Bapak Jokowi di Jawa Barat. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan mengenai orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Bapak Jokowi, saya kira tidak asing lagi dah di mata teman-teman orang yang berorasi ini, orang yang menolak kedatangan Bapak Jokowi. Sudah tidak asing lagi. Biasanya orang ini ya memang
kontra sekali dengan Bapak Jokowi. Entah ada apa. Entah ada masalah pribadi atau apa. Aduh, dia menolak, katanya tidak mengizinkan Bapak Jokowi melakukan safari politik di Jawa Barat. Ada alias-aliasnya sama dia yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dengan berkeliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, orang semakin suka kepada Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti kemanapun langkah dan sikap politik Jokowi. Apalagi misalnya beberapa detik yang lalu kita membaca beberapa media online yang menyebut bahwa Pak Jokowi akan menghadiri undangan-undangan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI dan kawan-kawan Projo. Itu jelas. Artinya apa? Jokowi semakin ingin mengidentifikasi dirinya adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Artinya bicara soal pertarungan politik 2029. Exactly. Saya tidak bicara hal-hal yang lain. Kalau kita diskusi di kelas ada makalah, mungkin bisa panjang kali lebar. Tapi bahwa saya mengingat betul dua momen penting yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara PSI waktu di Solo dan di Makassar, bahwa Jokowi akan all out, akan total untuk memenangkan PSI di 2029. Caranya apa? Supaya mendapatkan kecintaan dan kesukaan rakyat, belusukan dan turun ke bawah. Kalau dengan Ini fakta yang sebenarnya, teman-teman. Ini adalah kehebatan Bapak Jokowi. Power Bapak Jokowi hingga detik ini masih sangat kuat. Dan hingga detik ini Bapak Jokowi juga masih sangat diidolakan oleh rakyat Indonesia. Akan jasanya yang begitu besar selama beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode itu, banyak sekali menarik perhatian masyarakat, menyentuh sekali masyarakat kecil program-program beliau. Jokowi yang mau keliling, Amin Rais yang pusing. Kok bisa? Dari Lampung, NTT, dan Jabar, dan akan temui kader PSI. Jadi tidak salah bila kita menyimpulkan yang dipikirkan Jokowi siang malam, pagi sore adalah masa depan dirinya dan anak-anaknya, bukan nasib rakyat Indonesia pada umumnya. Nah, lewat video singkat ini saya kasih masukan untuk Jokowi yang sedang bermimpi akan kembali masuk ke gelanggang politik nasional di tahun 2029 besok. Nah, ini Pak Jokowi, Anda harus sering melakukan self-reflection. Dengarkanlah lagu saudara-saudara dari Lampung, begitu jelas maksudnya. Judul lagu itu Lampung Pribumi Serentak Tolak Safari Jokowi bulan Juni 2026. Salah satu orang yang kepanasan dengan safari politik Bapak Jokowi ini, teman-teman, ya seperti biasa, Mbah Amin Rais. Aduh, entah sampai kapan Mbah Amin Rais ini terus benci kepada Bapak Jokowi dan keluarganya. Apapun yang dilontarkan oleh Amin Rais ini selalu benci, nyinyir, dan tidak suka terhadap Bapak Jokowi. Padahal kalau kita bandingkan, selama beliau ini menjadi Ketua MPR RI, apa jasa beliau? Hingga saat ini beliau ini malah disebut-sebutkan ini ya. Mbak Amin Rais ini disebutkan sebagai gelandangan politik. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa mari kita lanjutkan diskusinya di ruang komentar yang ada di bawah.